kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niska Oviana dengan NPM 24160299 dan rekan saya Nurul Muhibah dengan NPM 24160283. Pada video presentasi kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Qiraat dan Qura. Baiklah, langsung saja kita akan ke materi pertama, yaitu tentang qiraat dan sejarah perkembangan qiraat. Qiraat berasal dari bahasa Arab dalam bentuk jamak dari qiraah. Qiraat diambil dari kata bahasa Arab yaitu qara'a, lalu dibentuk menjadi masdarnya yaitu qara'a yaqra'u, qira'atan, qara'na, yang berarti menghimpun atau membaca. Sedangkan menurut terminologi, qiraat adalah perbedaan lafaz-lafaz wahyu yang disebutkan di Al-Quran dalam penulisan huruf atau cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran seperti ringan serta berat dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah ada beberapa definisi qiraat menurut para ahli. Di sini kami mengambil ada 5 para ahli yang mendefinisikan qiraat, yaitu yang pertama ada Ali As-Sabuni yang mendefinisikan bahwa qiraat adalah salah satu mazhab dari beberapa mazhab artikulasi kosakata Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qiraat yang berbeda dengan mazhab lainnya, serta berdasarkan pada sanad yang bersambung hingga Rasulullah SAW. Nah, jadi Ali As-Sabuni ini mendefinisikan bahwa qiraat itu adalah aliran atau mazhab artikulasi kosakata dari berbagai mazhab yang dipilih oleh imam qiraat itu. Yang mana imam qiraat ini mazhabnya itu bersambung hingga Rasulullah SAW. Yang kedua ada Al-Zarqani. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan mengungkapkan bahwa qiraat itu adalah aliran yang diyakini salah seorang dari para imam qiraat yang berbeda dari lainnya dalam mengucapkan Al-Quran dengan adanya kesamaan riwayat dan jalur jalan lainnya. Yang ketiga ada menurut Al-Damyati, sebagaimana yang dikutip dalam Hasanuddin, beliau menjelaskan bahwa qiraat adalah ilmu yang darinya diketahui kesepakatan para penulis kitabullah dan perbedaan mereka dari segi penghapusan, penetapan, pemberian harokat, sukuni, pemutusan kalimat, harokat, penyambungannya, dan lain sebagainya dari gerak, cara pengucapan, dan penggantian huruf dan lainnya dari segi pendengaran. Terus yang ketiga, menurut Al-Zarqashi menulis dalam Al-Kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran, beliau menjelaskan bahwa qiraat adalah perbedaan kata redaksi dari wahyu, bagaimana cara mengucapkannya seperti meringankan ucapan atau memberi penekanan dan lain sebagainya. Dalam definisi Al-Zarqani ini, yang diperhatikan adalah dalam hal cara mengucapkan ayat-ayat Al-Quran yang merupakan wahyu ilahi dan pembacaannya dimungkinkan berbeda baik dari segi meringankan ucapan atau penekanannya. Nah, jadi menurut Al-Zarqashi, qiraat adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengucapkan lafaz-lafaz dalam Al-Quran seperti meringankan bacaan atau menekankan bacaan tersebut. Dan terus yang kelima, menurut Abdul Fattah Al-Qadi dalam kitab Al-Budurus Zahirah, beliau menulis bahwa qiraat adalah ilmu yang dengannya ilmu itu diketahui tata cara pengucapan Al-Quran dan cara pelaksanaannya, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan, dengan menisbahkan setiap bentuk bacaan pada seorang imam qiraat. Nah, jadi menurut Abdul Fattah Al-Qadi, qiraat itu adalah ilmu yang diketahui dalam ilmu itu tata cara pengucapan lafaz-lafaz dalam Al-Quran dan cara pelaksanaannya.
baik bacaan itu disepakati ataupun diperselisihkan, dan dengan menisbahkan bentuk bacaan itu kepada imam qiraat. Nah, imam qiraat ini nanti akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Nispa. Next, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah dan perkembangan qiraat. Al-Quran adalah mukjizat yang menjadi bukti kebenaran Rasulullah SAW sebagai mukjizat yang dihadapkan pada ketinggian sastra dan kepiawaian pujangga pada masanya. Kitab suci ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang memiliki kandungan sastra yang unggul, baik dari segi urusan bahasa maupun keindahan balaghah. Bangsa Arab terdiri dari berbagai suku dan kabilah. Masing-masing kabilah itu mempunyai dialek tersendiri yang berbeda satu sama lain. Nah, ketidaksamaan itu meliputi hal-hal yang berkenaan dengan intonasi, bunyi, dan hurufnya. Nah, dari sekian banyak dialek itu, dialek suku Quraisy lah yang dinilai paling istimewa dan memiliki kelebihan tersendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bahasa atau dialek dari suku Quraisy itu merupakan dialek terbaik dan terfasih dibandingkan lainnya yang termasuk dalam keluarga besar bahasa Arab. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi kenapa dialek suku Quraisy itu yang termasyhur. Salah satunya ada menurut Ahmad Fatoni. Beliau menyebutkan bahwa kelebihan dialek suku Quraisy itu karena mereka suku Quraisy itu berdomisili di dekat sekitaran Ka'bah sebagai suku yang mempunyai hak untuk mengelola Ka'bah dan urusan haji, serta kota mereka, kota orang Quraisy di Mekah, merupakan kota perdagangan dan transit yang senantiasa dikunjungi oleh para pedagang dari luar Arab. Nah, banyak yang mengira bahwa qiraat ini berasal langsung dari Rasulullah SAW atau qiraat ini itu dibuat sendiri oleh Rasulullah SAW, dan ada juga yang menyebutkan bahwa yang mengira bahwa qiraat ini diciptakan oleh para sahabat dan para tabi'in. Tapi semua prasangka itu ternyata salah dan keliru. Sebenarnya qiraat ini bukan berasal dari Nabi ataupun para sahabat dan tabi'in, tapi qiraat ini berasal langsung dari Allah SWT. Ada banyak sebab, ada banyak dalil tekstual, bukti tekstual yang mengisyaratkan bahwa qiraat ini justru berasal dari Tuhan, dari Allah SWT. Salah satunya ada hadis yang diriwayatkan dari hadis Al-Bukhari dan Muslim yang berasal dari Ibnu Abbas, yaitu berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku dalam satu huruf atau satu macam bacaan. Aku telah mengulanginya beberapa kali. Selanjutnya aku meminta kepadanya agar ditambahkan lagi cara membacanya sehingga ia menambahkannya sampai 7 bacaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis tadi itu mengisyaratkan bahwa ajaran membaca yang diterima Rasulullah SAW itu berasal dari Jibril hanya dengan satu cara, yaitu dialek suku Quraisy. Karena banyaknya bangsa-bangsa Arab yang masuk Islam, maka kesulitan cara membaca pasti dialami oleh mereka yang bukan berasal dari suku Quraisy. Nah, karena itulah Rasulullah itu meminta agar Jibril itu mengajarkan bacaan yang lain, tidak hanya bacaan bahasa suku Quraisy, dialek suku Quraisy tadi, tapi Nabi meminta Jibril untuk mengajarkan cara membaca yang lain. Nah, tujuannya adalah agar mereka yang
tidak bisa, yang kurang fasih dengan dialek Quraisy itu, agar mereka tidak mengalami kesulitan ketika membaca, memahami, dan menghafalkan Al-Quran. Nah, dari hadis tadi itu memberikan indikasi bahwa qiraat itu bukan merupakan rekayasa manusia atau bukan berasal dari Nabi dan para sahabat, tetapi itu murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala langsung yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, dengan dasar wahyu tersebut, Rasulullah mengajarkan para sahabat cara membaca Al-Quran yang beragam. Di antara mereka yang sangat menekuni ajaran ini, sehingga mereka dikenal sebagai ahli dalam qiraat dan menjadi panutan masyarakat. Pakar qiraat termasyhur dari kelompok sahabat yaitu antara lain ada Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, para sahabat ini adalah para ahli qiraat yang menerima bacaan langsung dari Rasulullah SAW dan mengajarkannya kepada para tabi'in yang menjadi penerus dan melestarikan Al-Quran. Penyusunan qiraat menjadi sebuah ilmu itu diperkirakan dimulai pada abad ketiga, yaitu oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang dikenal sebagai orang pertama yang menyusun kitab Al-Qiraat yang mengandung bacaan dari 25 imam qiraat termasuk para imam qiraat yang 7. Nah, pada periode berikutnya orang pertama yang melakukan jamak qiraat dalam kitab tulisannya adalah Ibnu Salam. Setelah Ibnu Salam menulis karya qiraat, lahirnya karya Ibnu Mujahid yang banyak menulis tentang ilmu qiraat. Salah satunya adalah kitab Al-Sab'a fi Al-Qiraat yang menghimpun cara bacaan imam yang 7. Imam yang 7 itu tadi para sahabat yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, terus pada abad keempat, para ahli qiraat menginginkan adanya penyusunan qiraat yang terseleksi. Di antaranya banyaknya riwayat qiraat yang diwariskan pada masa Rasulullah SAW. Nah, jika sebelumnya Abu Ubaid itu menghimpun 25 imam, nah maka pada abad ini, pada abad keempat, telah difokuskan penulisan ilmu qiraat menjadi 7 saja. Dan di mana 7 qiraat ini adalah bacaan yang mutawatir. Nah, dalam proses penyeleksian qiraat ini dilakukan oleh kesepakatan para ahli qiraat untuk menyeleksi berdasarkan jalur sanad dan jalur sanad yang sahih. Bersamaan dengan ini, qiraat dihimpun harus sesuai dengan tulisan mushaf Al-Quran, yaitu Rasam Al-Utsmani. Mungkin itu saja materi presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mispa. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi mengenai pengertian qura dan qura al-sab'ah. Baik, masuk yang pertama, pengertian qura. Qura adalah bentuk dari kata qari yang berarti orang yang membaca atau pembaca Al-Quran. Dalam konteks ilmu qiraat, qura merujuk pada para imam atau ahli bacaan yang meriwayatkan dan menyampaikan qiraat tertentu secara turun-menurun. Nah, mereka memiliki sanad yang jelas dan diakui dalam tradisi Islam. Nah, dalam hal ini qura adalah individu yang meriwayatkan qiraat tersebut. Mereka bukanlah pencipta atau pengubah bacaan, melainkan penyampai yang menjaga dan mentransmisikan bacaan Al-Quran sesuai dengan yang diterima dari para pendahulu mereka. Nah, peran mereka sangat penting dalam menjaga kelestarian dan keaslian bacaan Al-Quran. Nah, jadi untuk diakui sebagai qura, seseorang itu harus memenuhi beberapa kriteria. Jadi ada 3 kriteria yang harus dipunyai seorang qura. Nah, jadi yang pertama itu adalah kemampuan membaca Al-Quran yang baik
sesuai dengan tajwid dan kaidah bahasa Arab. Kemudian yang kedua, memiliki sanad yang jelas hingga kepada imam yang meriwayatkan qiraat tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, diakui oleh masyarakat ilmiah sebagai ahli dalam bidang qiraat. Nah, qiraat ini memastikan bahwa bacaan yang disampaikan oleh qurra itu sahih dan sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kita masuki mengenai qurra al-sab'ah. Qurra al-sab'ah adalah istilah yang dalam ilmu qiraat yang merujuk kepada 7 imam besar pembaca Al-Quran yang bacaan mereka dianggap sahih dan mutawatir. Mereka hidup pada abad pertama dan kedua Hijriyah dan memiliki sanad yang bersambung hingga kepada Rasulullah SAW. Bacaan mereka dikodifikasikan dan dijadikan standar bacaan Al-Quran oleh generasi sesudahnya hingga saat ini, sampai sekarang ini. Nah, ketujuh qori atau pembaca yang ini bukanlah seorang pengarang cara bacaan, melainkan meriwayatkan cara bacaan yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Nah, jadi ada tujuh imam. Yang pertama itu Imam Nafi', yang kedua Imam Ibnu Katsir, yang ketiga Imam Ibnu Ammar, yang keempat ada Imam Ibnu Amir, yang kelima Imam Abu Asim, yang keenam Imam Hamzah, dan kemudian yang ketujuh Imam Al-Kasai. Baik, yang pertama yaitu Imam Nafi'. Nama lengkap beliau adalah Nafi' bin Abdul Al-Rahman bin Abu Nu'aiman Al-Laisi yang wafat pada tahun 1609 Hijriah di Madinah. Nah, sanad imam ini adalah bahwa ia mempunyai guru yang sangat banyak. Di antaranya adalah Abdul Ar-Rahman bin Hurfus yang menerima ajaran dari Abdullah bin Anas dan Abu Hurairah dari Ubay bin Ka'ab, dan Ubay menerimanya langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir, nama lengkap beliau adalah Abu Ma'dab Abdullah bin Katsir Al-Makki. Nah, jadi beliau wafat pada tahun 120 Hijriah di kota Mekah. Bacaannya berasal dari Abdullah bin Sa'id Al-Makhzumi yang menerima ajaran bacaan dari Ubay bin Ka'ab dan dan Umar bin Khattab. Nah, jadi keduanya itu menerima cara membaca itu langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga Imam Ibnu Ammar. Nama lengkap beliau adalah Zabban bin Al-A'la bin Ammar yang wafat pada tahun 154 Hijriah di Kufah. Jadi Kufah itu sekarang adalah kota di Irak. Sanad imam ini adalah bahwa ia menerima dari banyak guru juga, yang diantaranya adalah Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqqa dan Hasan Al-Basri. Nah, Hasan Al-Basri menerima dari Hattan dan Abu Aliyah, sedangkan Abu Aliyah mendapatkan bacaan itu dari Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Nah, jadi keduanya itu menerimanya langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat Imam Ibnu Amir. Nah, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Amir Al-Yahsabi dan wafat pada tahun 118 Hijriah di Damaskus. Nah, sekarang Damaskus itu adalah ibu kota negara Suriah.
sanad imam ini adalah bahwa ia menerima dari Utsman bin Affan, dan kemudian Utsman bin Affannya itu menerima dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, Imam Abu Asim. Nah, jadi nama lengkap beliau adalah Abu Bakar bin Abu Najud al-Asadi. Beliau wafat pada tahun 128 Hijriyah di kota Kufah. Nah, sanad imam ini adalah bahwa ia menerima bacaan dari Abu Abdurrahman bin Hubaib al-Sulami. Guru ini menerima bacaan dari Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Nah, jadi para sahabat tadi tersebut menerima bacaan itu dari Rasulullah SAW. Yang keenam, Imam Hamzah. Nah, Imam Hamzah ini nama lengkap beliau adalah Hamzah bin Hubaib al-Zayyad, yang wafat pada tahun 156 Hijriyah di Halwan. Nah, jadi Halwan itu adalah kota bersejarah yang letaknya di Irak bagian timur. Nah, sanad dari imam ini adalah bahwa ia menerima bacaan dari Abu Muhammad Yahya bin Sulaiman bin Rahman Mahran al-Marshi dan menerima dari Abu Muhammad Yahya bin Sulaiman bin Mahran al-Marshi. Nah, jadi Abu Muhammad Yahya tadi menerima bacaan dari Abu Muhammad Yahya al-Asadi. Nah, Yahya tadi menerima dari Alqamah bin Qais. Yang terakhir ini menerima dari Abdullah bin Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud menerimanya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, Ibnu Al-Kasai. Nah, nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Ali bin Hamzah Al-Kasai, yang wafat pada tahun 189 Hijriyah. Rangkaian sanad imam ini adalah bahwa ia menerima bacaan dari Imam Hamzah ke Muhammad bin Abu Laili dan Isa bin Umar. Sedangkan Isa bin Umar menerima bacaan dari Imam Asim. Nah, jadi kesimpulan dari materi kami yaitu pembacaan Al-Quran dengan berbagai ragam qiraat bukan sekedar fenomena logistik, tetapi merupakan warisan spiritual yang kaya akan makna. Nah, melalui sejarah panjang sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga para imam qiraat, kita melihat bahwa dinamisnya proses pewarisan wahyu yang tetap berada dalam jaminan keaslian dan otoritasnya. Keberagaman bacaan bukan tanda perpecahan, melainkan bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia, agar Al-Quran dapat diterima dan dipahami oleh berbagai latar belakang, suku, dan dialek. Nah, kehadiran Qurra al-Sab'ah sebagai tokoh sentral dalam pelestarian bacaan Al-Quran membuktikan pentingnya peran ulama dalam menjaga sanad, akurasi, dan keindahan tilawah. Mereka bukan hanya penghafal, tetapi juga menjaga otentitas peran ilahi yang disampaikan dengan penuh ketekunan dan keikhlasan. Melalui mereka, kita diwarisi jalan untuk terus membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW membacanya. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari